Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terkhusus untuk para ayah, para suami, selamat Hari Ayah Internasional. Ada yang duduk bersama dengan suami atau hadir dalam ibadah dengan suami, silahkan mengucapkan selamat Hari Ayah. Untuk suami saya tercinta, selamat Hari Ayah. Sarang yuk. Sudah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bersama dengan ayahnya pagi hari ini, beribadah bersama dengan ayah ada, silahkan mengucapkan selamat Hari Ayah. Aku mengasihimu ayah gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya momen ini bukanlah satu kebetulan. Tuhan izinkan kita boleh merayakan bersama-sama pada pagi hari ini bersama dengan umat Tuhan GKM Saron Cirebon. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan satu tema, ayah yang mewariskan takut akan Allah. Ayah yang mewariskan takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya membaca bagian ayat-ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mencoba untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, apakah semua ayah di dunia ini diciptakan dalam keberadaan kaya? Ya, amin? Tidak ya. Tidak semua ayah di dunia ini diberikan kepercayaan dan anugerah untuk mewariskan harta benda kepada anak-anaknya. Ya Bapak Saudara ya, tidak semua. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita anugerah dan kesempatan yang sama. Baik yang dianugerahi kekayaan secara berlimpah maupun tidak. Tuhan memberikan kepada setiap ayah anugerah dan kesempatan yang sama. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk hidup takut akan Allah dan mewariskan hidup takut akan Allah itu kepada anak-anak dan cucunya. Amin. Siapa yang di sini nggak bisa hidup takut akan Allah? Semuanya bisa ya Bapak Ibu? Amin. Saya ingin yang amin para ayah ya. Amin para ayah. Puji nama Tuhan. Semangat ya para ayah GKM Saron Cirebon ya. Baik ayah yang memiliki kekayaan yang sangat besar ataupun tidak. Para ayah memiliki pendidikan yang sangat tinggi sampai S3, sampai doktor mungkin Bapak Ibu Saudara ya, sampai bergelar tertentu gitu ya. Ataupun ayah yang tidak lulus SD ataupun yang tidak sekolah. Tuhan itu luar biasa adil. Dia memberikan kesempatan kepada setiap ayah untuk hidup takut akan Allah. Dan mewariskan itu kepada anak-anaknya. Dan itulah yang menjadi jaminan bagian yang kekal bagi anak-anaknya. Amin para ayah. Amin. Betapa besar kasih Allah kepada setiap kita. Dia mewariskan kekayaan yang tak terhingga, yaitu hidup takut akan Dia. Apa yang dimaksud dengan hidup takut akan Allah Bapak Ibu Saudara? Apa setiap hari kita selalu merasa ketakutan? Wah jangan begini, nanti masuk neraka loh. Aduh jangan begini, kamu nanti masuk neraka loh, aku nanti masuk neraka. Atau aduh jangan begini deh, nanti Tuhan gak memberkati aku. Takut akan Allah itu bukan sebatas kita takut akan neraka. Bukan sebatas takut kita gak diberkati oleh Tuhan. Tetapi takut akan Allah berbicara tentang sikap hidup kita yang begitu menghormati Dia. Yang begitu menghargai Dia, yang mengasihi dan menyayangi kita, yang merelakan nyawanya untuk kita menjadi tebusan agar kita tidak mengalami maut atau binasa kekal. Sikap takut akan Allah adalah sikap kita hormat, mengasihi Dia. Minggu yang lalu Bapak Pendeta Sebastianus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku maka kamu akan apa Bapak Ibu? Masih ingat? Akan menuruti perintah-perintahku. Takut akan Allah, menghormati Dia, mengasihi Dia yang mewujud di dalam hidup taat melakukan perintah-perintahnya. Pertanyaannya, apakah para ayah secara khusus dan kita semua tentunya
sudah hidup takut akan Allah? Sudahkah Bapak Ibu, secara khusus para ayah hidup takut akan Allah? Di dalam panggilan para ayah, papa, bapak, sebagai imam dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam keluarga, untuk bisa memimpin istri dan anak-anaknya, hidup takut akan Allah. Sudahkah itu dimulai dari hidup kita? Tapi saudara, tantangan zaman pada masa ini, para ayah khususnya dan juga tentu didampingi oleh para istri, karena ayah tidak bisa bekerja sendiri tanpa istri ya. Dan bagaimana ayah meneladankan itu kepada istrinya, hidup takut akan Allah. Menghadapi era digital yang saat ini sudah sudah semakin gitu Bapak Saudara ya, mengungkung, bahkan membuat anak-anak kita juga boleh dikatakan kecanduan yang namanya media sosial atau gadget. Setiap hari scroll. Ada yang di sini nggak pernah scroll Bapak Ibu? Saat ibadah pun bisa main HP ya, bisa main game, bisa lihat chat WA dan sebagainya. Bapak Saudara, sekarang kita terutama para ayah sebagai imam dalam keluarga itu berhadapan dengan generasi digital di mana teknologi dan media gitu Bapak Ibu Saudara mempengaruhi sangat kuat. Bagaimana akses internet itu begitu sangat mudah dan gadget itu hampir semua orang memiliki gadget atau HP ataupun tab ataupun apapun juga ya, laptop, komputer dan sebagainya yang di dalamnya berisi fitur-fitur yang sangat canggih, aplikasi-aplikasi yang beraneka ragam, yang begitu memudahkan mengakses begitu banyak tayangan-tayangan dan informasi-informasi. Baik itu informasi yang baik dan membangun. Karena ada khotbah, ada firman Tuhan dan sebagainya juga ada di situ, pendidikan untuk keluarga dan sebagainya ada Bapak Saudara. Ilmu-ilmu yang bisa menambah pengetahuan, keterampilan seseorang itu banyak Bapak Saudara. Tapi juga begitu banyak informasi-informasi jahat, kekerasan, seksualitas yang dieksploitasi. Dan itu tanpa filter. Anak-anak kita bisa mengakses semua informasi. Dan itu mendidik dan mengajar mereka setiap hari. Mereka dididik oleh gadget dan tayangan-tayangan mereka. Ini adalah tantangan zaman yang kita harus aware, harus peduli Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan juga para ibu. Dan kita juga menghadapi munculnya gerakan moralitas baru yang menggeser nilai-nilai kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara, salah satu contohnya adalah LGBT. LGBT itu kepanjangannya adalah lesbian, gay, biseksual, yaitu seksualitas yang bisa dua gitu ya, dengan perempuan atau dengan laki-laki, dan transgender. Ini adalah penyimpangan seksual. Alkitab juga mencatat, banci, pemburit itu adalah orang yang hidup bergaul dengan sesama jenis. Alkitab catat tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu bukan kebenaran. Tetapi sekarang LGBT itu sudah mendunia, bahkan sangat diupayakan supaya dilegalkan. Bahkan beberapa kali media internet itu menyajikan pernikahan sesama jenis. Dan di media internet itu Bapak Saudara sudah dengan terang-terangan seorang laki-laki mengekspos gitu ya. Saya ingat sekali dengan manjanya gitu ya. Dia ini mengaku sebagai istri dari bule yang kaya raya. Ini laki-laki, dia menyebut dirinya istri gitu ya. Suami lagi mau berangkat kerja beb gitu ya Bapak Saudara ya. Ya Tuhan, itu terekspos dan muncul di media sosial. Mereka tidak takut lagi, mereka terang-terangan memunculkan kehidupan mereka. Moral yang benar sudah tergeser. Seks bebas. Perselingkuhan udah muncul berseliweran Bapak Ibu Saudara dan merasa bangga loh Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan maaf ya Bapak Saudara, selingkuhan ini kadang-kadang juga malah mencerca, menghina, meremehkan tuh muncul banyak di media sosial. Istri sah dari selingkuhannya Bapak Ibu Saudara. Moral sudah semakin bergeser. Itu tantangan zaman yang kita hadapi pada saat ini. Secara khusus mengingatkan para ayah. Lalu munculnya gerakan anti agama Bapak Ibu Saudara. Generasi muda saat ini sudah mulai tertarik, sudah mulai tidak tertarik dengan apa yang namanya agama. Generasi muda sekarang sudah alergi dengan apa yang namanya ibadah, liturgi ibadah. Bagi mereka itu membosankan, apalagi ikut melayani Tuhan.
Membosankan. Mereka jauh lebih memilih untuk nongkrong di kafe. Karena itu makin banyak kafe-kafe dan makin banyak orang ada di sana dan menikmati waktu di sana. Dan itu lebih nyaman dibandingkan ibadah di gereja. Berapa jam? 1,5 jam, bosan. Bahkan ada seorang rekan saya yang pernah kuliah di Inggris, Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu yang full itu bukan gereja tapi lapangan bola. Jadi semakin banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan ibadah dan agama. Mereka justru lebih hidup mengikuti tren yang ada, mengikuti apa yang berkembang pada masa sekarang ini. Karena kehidupan beragama itu dianggap sesuatu yang membosankan. Nah, para ayah, inilah realita kehidupan. Era digital, bergesernya moral, dan mulai muncul banyak ateis. Bahkan bisa ateis praktis ya, di dalam gereja, tapi tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Ayah Internasional, para ayah khususnya, dan kita semua juga Bapak Ibu Saudara ya, diingatkan kembali, secara khusus para ayah tentang perannya sebagai imam dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, banyak anggota keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran karena imam dalam keluarga tidak melakukan peran yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh dan benar. Yang penting kan saya udah kerja, anak istri saya nggak kekurangan, buktinya sudah sekolah sukses, sekolah juga di luar negeri loh. Istri saya juga nggak kekurangan, udah cukup kan? Kalau saya nggak kerja nanti gimana mereka, anak-anak saya, istri saya. Tapi Tuhan mengingatkan kita punya peran, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Kita mau belajar dari tokoh yang memberikan teladan, seorang imam dalam keluarga yang hidup takut akan Allah dan mewariskan hidup takut akan Allah itu pada anak-anaknya. Baik bagi anaknya yang sudah mati, pada awal kita melihat kisah Ayub, anak-anaknya mati Bapak Ibu Saudara ya, 10 anaknya maupun anak yang berikutnya yang 10 ketika dia dipulihkan kembali punya anak 10 ya Ayub Bapak Ibu Saudara. Maupun kita ini anak-anak keturunan Ayub yang jauh gitu ya Saudara ya, mewariskan hidup takut akan Allah. Mari kita memperhatikan Ayub 1 ayat 1 sampai 5, ayat 8, Ayub pasal 2 ayat 3. Bapak Ibu Saudara silahkan membuka Alkitabnya, baik Alkitab fisik maupun elektronik yang ada di gadget Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5, ayat 8 dan pasal 2 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Saudara, apa yang dilakukan Ayub itu benar-benar ya, karena Ayub dilihat dan dinilai oleh Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 8 ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 2 ayat yang ketiga.
Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang senantiasa setia membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, yang melihat Ayub itu siapa Bapak Ibu Saudara? Allah. Kalau Allah yang sudah menilai, pasti itu sejati atau benar, sungguh-sungguh dia adalah orang yang takut akan Allah. Bahkan pasal 2 ayat 3 mengatakan, setelah Ayub kehilangan harta bendanya, setelah Ayub kehilangan 10 anaknya, setelah Ayub mengalami sakit yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, dia tetap didapati sebagai orang yang takut akan Allah. Dia seorang yang memegang iman dan hidupnya takut akan Allah sekalipun menghadapi badai, pergumulan yang tidak mudah, kepedihan yang begitu dalam di dalam hidupnya. Saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara secara khusus para ayah, ada yang mengalami saat ini, sedang berada di titik kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kehidupan yang tidak mudah. Ayub begitu saleh, tetapi hidupnya diuji dengan hal-hal yang demikian luar biasa. Tetapi Tuhan tahu, Ayub adalah orang yang takut akan dia. Ujian apapun yang ada di dalam hidupnya tidak akan mengubah hatinya yang takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat 10, pasal 2 ayat 10 ya. Saya mulai ayat 9, ketika istrinya berkata demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sudah berada di dalam kondisi yang sedemikian parah Bapak Ibu Saudara. Dia yang kaya raya, disebutkan tadi kekayaannya 3.000 kambing domba, 3.000 unta. Aduh, saya gak bisa bayangin betapa banyak itu Bapak Ibu Saudara. Belum keledainya, belum lembunya, belum budak-budaknya. Waduh, saya melihat dia seorang pengusaha kaya yang sangat sukses, sangat sibuk Bapak Ibu Saudara ya. Ketika dia kehilangan semuanya itu, gak punya apa-apa lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi dia punya hatinya yang takut akan Allah. Dan kita melihat hatinya yang takut akan Allah itu membawa dia untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ juga ada Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dia hidup takut akan Allah, memang ketika dikatakan dia orang saleh, dalam bahasa Inggrisnya itu perfect, unfilled gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu Bapak Ibu Saudara, benar-benar dia itu tidak melakukan kesalahan gitu Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang benar tidak melakukan kesalahan. Mungkin kita apa dia nggak berdosa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat orang berdosa, dia berdosa tapi dia adalah orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk hidup kudus. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara ketika dia melihat anak-anaknya berpesta. Di situ kita melihat anak-anaknya berpesta makan dan minum Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan dia mengadakan pengudusan dan mempersembahkan korban pengakuan dosa di hadapan Allah bagi anak-anaknya. Sebab dia takut kalau anaknya di dalam hatinya mengutuki Allah. Bahkan sesuatu yang masih ada di dalam hati anak-anaknya. Di situ kita melihat dia adalah sungguh-sungguh orang yang memperhatikan hidup dan kekudusan itu mulai dari hati. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Ayub pasal 31 ya Bapak Ibu Saudara, di situ ketika Ayub menyatakan bagaimana tentang dirinya, di situ pun Ayub juga mengatakan di dalam pasal 31 secara khusus di dalam ayatnya yang ke-33. Dia juga mengatakan demikian. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahan dalam hatiku. Artinya tidak ada yang tersembunyi sekalipun di dalam hatinya ini.
Dia tetap memelihara hati yang takut dan hormat dan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah hidup Ayub. Dia secara pribadi hidup benar, hidup kudus, hidup saleh. Dia itu sibuk loh Bapak Ibu Saudara, bukan gak sibuk. Dia mengatur pekerja-pekerjanya untuk mengelola kekayaannya. Saya membaca unta-untanya itu bisa disewakan sebagai alat transportasi. Kok sekarang Gokar, Go-Ride ya Bapak Saudara ya. Dia mengatur untanya, ada berapa ribuan. Ada keledai, saya juga baru melihat juga ya Bapak Saudara, ternyata keledai itu bisa diperas dan diambil susunya. Dia punya domba yang dari situ bisa menghasilkan pakaian. Begitu sibuk Bapak Ibu Saudara, tetapi kesibukan dia tidak membuat dia lalai untuk menghidupi panggilannya sebagai imam dalam keluarga. Baik kepada anak-anaknya, ketika dia mengajarkan lewat laku hidupnya. Tidak secara langsung dia mengajar anaknya, tetapi secara nyata melalui apa yang dilakukannya. Dia seolah berkata, nak kamu harus hidup kudus, bahkan dalam hatimu pun kamu harus kudus. Dengan cara dia menguduskan, mendoakan pengampunan dosa bagi anak-anaknya, memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, Ayub ini juga menjadi gambaran gitu ya. Ayub, Nuh, Abraham yang memberikan persembahan kepada Allah, menggambarkan imam dalam keluarga. Dan itu diwujud nyatakan di dalam Yesus, imam besar kita yang bukan membawa persembahan tapi membawa dirinya sendiri sebagai persembahan, bukan kambing dan domba. Dia menjadi gambaran tentang kasih Kristus kepada manusia, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk hidup benar di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, hidup takut akan Allah, mewariskan hidup yang takut akan Allah Bapak Ibu Saudara. Itu bukan perkara sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 3 minggu Bapak Ibu Saudara, tahun demi tahun. Tapi setiap hari sepanjang hidup dan hari-harinya, ia mewariskan itu melalui teladan hidupnya. Ayub menjadi role model bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana sih sebenarnya kehidupan Ayub itu. Mari memperhatikan Ayub pasal 31 ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan Ayub pasal yang ke-31. Seperti apa sih Bapak Ibu Saudara kehidupan Ayub itu? Saya akan bacakan ayat yang ke-5 ya. Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang jujur, lurus, bahasa Ibrani artinya itu lurus Bapak Ibu Saudara. Hatinya lurus. Tidak bengkak-bengkok, artinya dia lurus itu dalam hidup benar dan takut akan Allah. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia adalah orang yang jujur, orang yang tulus. Karena dia dituduh ya, kamu ini Ayub menderita karena kamu berdosa. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, kita perlu belajar dari sahabat-sahabatnya Ayub dan Ayub. Mereka menuduh Ayub itu berdosa sehingga hidupnya menderita dan gak diberkati. Kalau kita mengukur berkat Tuhan itu hanya dari kekayaan, maka seperti sahabat-sahabat Ayub. Tapi mari kita mengukur berkat Allah itu dari bagaimana Allah menuntun kita hari demi hari untuk tetap hidup benar, hidup takut akan Dia, semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Saudara, ini bagian yang pertama, dia jujur. Kita melihat ayat 9. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Dia adalah suami yang setia menjaga kekudusan kehidupan rumah tangganya. Kalau dalam PL kita melihat Abraham itu ya masih punya beberapa istri, tapi Ayub tidak punya catatan dia berpoligami. Istrinya 1. Bahkan ketika tadi istrinya sudah berkata seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya, Ayub tidak meninggalkan istrinya. Bapak Ibu Saudara, dia adalah suami yang setia. Hidup
dalam kekudusan pernikahan. Bagaimana dengan para ayah yang ada di sini? Ayat 13-14. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku? Kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Dia begitu menghargai dan menghormati budak sekalipun, dan tidak lalai untuk memberikan hak budaknya dengan adil. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut akan Tuhan itu gak bisa disembunyikan. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakan loh. Bahkan berkatakan pembantunya yang ada di rumah itu, dia tahu kalau dia juga adalah milik Allah. Maka dia menghargai dengan sungguh-sungguh karena takutnya, hormatnya, kasihnya kepada Allah. Dan itu dilihat loh Bapak Ibu Saudara oleh anak-anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana anak-anaknya, 7 bersaudara laki-laki ya, rukun mengadakan pesta bergantian. Bahkan 3 orang saudaranya perempuan, kalau pada waktu itu kan perempuan itu kelasnya di bawah laki-laki, seringkali tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi 3 saudara perempuannya ini diajak untuk menikmati makan bersuka cita bersama-sama di dalam rumah mereka secara bergiliran. Itu menunjukkan kasih, menunjukkan kehidupan yang menghargai. Bahkan orang yang tidak dihargai dalam pandangan masyarakat. Itu ciri hidup orang takut akan Allah yang gak bisa disembunyikan, yang bisa dirasakan oleh sesamanya. Bahkan sesamanya yang dipandang rendah dalam kelas status dalam masyarakat. Bagaimana laku para ayah, kita sekalian semuanya Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita sudah mencerminkan hidup takut akan Allah. Dan orang yang paling hina mungkin dalam pandangan kita sudah merasakan kita adil dan mengasihi, menghormati dia. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku dan lenganku dipatahkan dari persendiannya, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Bapak Ibu Saudara, dia begitu punya kasih yang luar biasa. Teman-teman yang menuduh kamu tuh gak memperhatikan orang miskin, Ayub telah melakukannya. Janda, anak yatim gak pernah datang kepada Ayub dengan pulang dengan mata sembab dan bengkak. Karena kita yang kaya gak peduli. Menggunakan kekayaan yang dia miliki untuk menyatakan kasih. Bahkan dia memberikan bulu dombanya sebagai pakaian yang hangat bagi mereka yang tidak berpakaian dan kedinginan. Tidak ada orang miskin di sekitar Ayub yang datang kepada Ayub yang pulang dengan berurai air mata. Bapak Ibu, para ayah, sudah demikiankah hidup saya dan Bapak Ibu? Seberapa hidup takut akan Allah itu biasa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Lah ini hartaku sendiri, aku udah capek cari. Masa seenaknya saja orang-orang mau menikmati. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Kalau sudah diambil seperti Ayub, bersyukur kalau Ayub Bapak Ibu Saudara karena dia takut akan Allah. Tuhan pulihkan 10 kali lipat. Tapi kalau kita tidak takut akan Allah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat 24, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecup
sopan kepada tangannya, maka hal itu menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Dia tidak memusatkan hidupnya pada kekayaan yang dia miliki. Bahkan itu tidak pernah menggeser imannya kepada matahari dan bulan atau sesuatu yang dianggap sebagai ilah-ilah melebihi daripada Allah yang dia sembah. Karena dia yakin bahwa Allahnya adalah benar. Bapak Ibu Saudara, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara hidup mempercayakan hidup kita pada kekayaan itu menjadi kebanggaan dan kesombongan kita? Atau kita menyadari hidup kita hanya berpusat kepada Allah. Sekalipun harta bendaku diambil, ya it's okay. Aku masih punya Allah. Allah itu melebihi emas dan perak, melebihi segala kekayaanku yang berlimpah, kehormatanku. Dia melebihi segala-galanya. Para ayah, siapa yang menjadi Tuhan saudara? Siapa yang menjadi sandaran? Siapa yang menjadi andalan para ayah? Terutama ketika saat ini tidak mudah hidup ayah. Masalah ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu, kesulitan untuk membayar begitu banyak hal. Siapa yang menjadi sandaran? Siapa yang menjadi harapan? Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia satu-satunya sumber pengharapan dan yang diandalkan, yang disembah, dimuliakan, dihormati dan ditinggikan oleh Ayub. Yang ayat 29 ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berdosa, menuntut nyawa dengan mengucapkan sumpah serapah. Bapak Ibu, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dia tidak mengatakan, "Wih, puji Tuhan, makanya orang itu jahat sama aku, dihukum sama Tuhan." Ayub berkata, "Aku tidak mau berdosa dengan mulutku." Bersorak-sorai melihat malapetaka yang dialami oleh orang yang membenciku. Bapak Ibu Saudara, begitu detail hidup Ayub sampai pada orang yang membencinya pun. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di bagian akhir Tuhan memerintahkan gitu ya, sahabat-sahabat Ayub datang kepada Ayub. Karena Tuhan memandang mereka salah menilai Ayub. Ayub itu sedang diproses oleh Tuhan. Dimurnikan dan memang teruji dia murni dalam imannya. Kamu berkata salah tentang aku, kata Tuhan kepada sahabat-sahabatnya Ayub itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia harus membawa korban persembahan. Dan Ayub harus mendoakan mereka. Dia mendoakan. Kita bisa melihat nanti Bapak Saudara ya, di bagian akhir di dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Ini pernyataan Ayub sebelum dia tadi mengalami pemulihan ya Bapak Saudara ya. Tapi pada akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Ayub sudah melakukan itu. Itu sudah jadi gaya hidupnya. Sehingga ketika Tuhan memberikan perintah supaya dia mengampuni, itu bukan hal yang sulit. Nah bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam relasi kita seorang akan yang lain, pastilah ada orang-orang yang melukai. Dalam tanda petik disebut sebagai musuh kita. Bagaimana sikap para ayah? Dapatkah anak-anak melihat teladan seorang ayah yang penuh pengampunan? Seorang ayah yang mulutnya tidak berkata yang jahat, tidak bersorak-sorai atas kecelakaan yang dialami, kemalangan yang dialami orang yang membencinya. Karena seringkali anak itu ngikut, iya tuh sama papaku seperti ini jahat, makanya dia seperti itu. Apakah itu yang kita wariskan, perkataan-perkataan seperti itu? Ataukah anak-anak kita akan melihat, aku mau jadi seperti papaku, aku bangga. Kenapa? Dia takut akan Allah. Dia setia sama mamaku. Dia gak pernah yang namanya selingkuh. Dia hidup jujur, dia penuh kasih. Dia mengampuni musuh-musuhnya. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apakah itu
yang keluar dari mulut anak-anak kita. Dan mereka dapat mewarisi itu menjadi hidup mereka, laku hidup mereka hari demi hari. Itu tanggung jawab yang dibebankan dalam pundak para ayah. Dalam pendampingan istri-istri terkasih. Bapak Ibu, kita melihat istri dari Ayub, memang dia mengatakan yang salah ya, ditegur sama Ayub, tapi di situ tidak ada catatan dia membantah kepada Ayub ketika dia ditegur tentang kesalahannya, tentang Tuhan. Tidak ada ya Bapak Saudara ya, dia tetap menjadi istri yang berada di sisi suaminya, sekalipun ada kata-kata seperti itu, tapi dia ada istri yang menemani juga Ayub. Sampai Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan, walaupun memang tidak dicatat lagi mengenai istrinya, tapi kita boleh melihat bahwa dia adalah istri yang setia, karena Ayub juga setia, punya satu istri saja dan tidak berselingkuh atau berzina dengan perempuan-perempuan yang lain. Nah bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kembali menyelidiki hati kita. Sudahkah para istri juga menopang peran para ayah, mengingatkan ketika mungkin para ayah ini lalai dalam menjawab panggilan Tuhan sebagai imam dalam keluarga? Mari selidiki Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus para ayah. Sudahkah para ayah hidup takut akan Allah dan mewariskan itu dalam role model, teladan hidup kita sehari-hari yang bisa dilihat, dirasakan oleh anak-anak kita, oleh istri dari ayah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memampukan setiap kita. Secara pribadi saya pun juga lahir karena adanya seorang ayah, ya betul ya Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tadi bahwa tidak semua orang tua bisa mewariskan kekayaan. Saya ingin menunjukkan satu gambar. Saya lebih memilih memberikan ilustrasi tentang kehidupan saya karena itu yang saya alami. Bapak Ibu Saudara, mungkin kesannya pamer ya, saya mau menunjukkan foto ini. Bapak Ibu Saudara, saya ini adalah foto wisuda saya. Lulus sekolah teologi dan saat ini saya berada di sini untuk menjadi pewarta firman Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Saya hidup Bapak Ibu Saudara dengan seorang ayah, itu ayah ada di sebelah sana ya Bapak Saudara ya. Kalau sebelah itu yang pakai biru itu ayah dari anak saya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayah saya itu bukan orang kaya. Ayah saya adalah seorang buruh tani. Saya hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berpindah-pindah rumah ya, karena nggak punya tanah. Saya ingat sekali, saya sering kali ngelihat boyongan gitu ya. Rumah saya itu kan terbuat dari kayu bambu. Jadi kalau harus pindah rumah karena saya tinggal itu numpang di tanah orang. Jadi kami nggak punya tanah. Walaupun sekarang puji Tuhan sudah punya gitu Bapak Saudara ya. Waktu bertahun-tahun dari masa kecil saya sampai saya SMP ya Bapak Saudara ya. Nggak punya tanah sendiri. Jadi rumah saya yang terbuat dari bambu itu digotong Bapak Saudara ya, pindah ke tanah yang lain. Karena tanah yang ini mau dipakai sama si tuan pemilik tanah. Itu sering kali Bapak Ibu Saudara ya. Kami hidup dalam kehidupan yang sangat sederhana. Kalau sampai saya ada di sini, itu juga karena pendampingan dan iman ayah saya. Bapak Ibu Saudara, ayah saya ini tidak lulus SMP, hanya kelas 2 SMP karena tidak punya biaya. Ya, untuk melanjutkan sekolah. Tetapi ayah saya ini mewariskan iman dan takut akan Allah kepada saya. Bapak Ibu, ayah saya adalah orang yang setia mengajak saya sekolah minggu. Karena beliau sampai umur 60, hampir 70 ya, itu sampai sekarang masih ngajar sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Beliau adalah orang yang mengajari saya berkhotbah. Saya itu berkhotbah itu sejak kelas 5 SD. Tapi waktu itu khotbahnya enggak seperti sekarang Bapak Saudara, baca teks renungan harian untuk anak dari GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Ada persekutuan yang namanya Sabtu Ceria. Di situ anak-anak yang sudah besar dipercaya oleh guru agama dan juga ayah saya juga jadi pengelolanya untuk bisa memimpin ibadah dan berkhotbah gitu. Siapa yang mengajari saya? Ayah saya. Saya selalu melihat ayah saya setia melayani Tuhan. Dalam carut marut, up and down dalam pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat ayah saya tetap setia melayani Tuhan. Saya pernah melihat ayah saya ini dalam satu periode dia tidak jadi guru sekolah minggu, turun gitu ya Bapak Saudara ya. Enggak jadi guru sekolah minggu dulu deh, istirahat dulu. Pada waktu itu ayah saya ini adalah seorang yang tukang angon kambing, punya kambing di rumah. Beliau itu cari rumput pagi-pagi. Nah sekolah minggu di gereja saya itu jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara ya.
Lalu tiba-tiba ayah saya pulang dari mencari rumput itu lewat depan gereja. Ini udah gak jadi guru sekolah minggu, masih istirahat gitu Bapak Saudara ya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada anak yang lari-lari. Lalu bapak saya bertanya, loh kok gak sekolah minggu? Gak ada guru sekolah minggunya Pak gitu ya. Apa yang ayah saya lakukan? Ayah saya langsung pulang ke rumah, ganti baju, persiapan sebentar. Lalu masuk ke gereja, ngajar anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan, kenapa kok Bapak kayak gitu? Ya, Tuhan lo sayang sama mereka. Aku kasihan sama mereka. Mereka harus belajar firman Tuhan. Saya juga melihat ayah saya, Bapak Ibu Saudara, hampir setiap sore duduk di ruang tamu membaca Alkitab dengan bersuara, ya, agak keras Bapak Ibu Saudara. Saya mengagumi ayah saya, Bapak Ibu Saudara ya. Wow, Bapak ini rajin baca firman Tuhan. Demikian juga ibu saya loh Bapak Ibu. Seringkali saya mendengar ibu saya itu berdoa. Jam 2 pagi saya lihat jam berapa ini kok ada suara orang ya. Di pinggir tempat tidur itu ibu saya sedang berdoa. Membaca Alkitab juga. Alkitab kecil Gideon itu Bapak Ibu. Ibu saya tidak lulus SD ya Bapak Ibu, hanya kelas 2 SD. Tapi mereka mewariskan iman. Hidup takut akan Allah. Hidup yang bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ini ketika lulus SD itu sebenarnya mau kerja karena orang tua saya nggak sanggup membiayai sekolah. Tapi ayah saya itu didorong oleh imannya ketika diingatkan oleh saudara saya. Sekolahkan anakmu, kerja keras, siapa tahu nanti anakmu kuliah. Lalu bapak itu bilang ke saya, Dok kamu sekolah ya, siapa tahu nanti Tuhan berkati kamu bisa kuliah. Bapak mau kerja yang keras buat kamu. Saya bisa lulus SMP Bapak Ibu Saudara. Dan ketika lulus SMP gimana? Bapak Ibu Saudara sungguh luar biasa gitu ya. Bapak itu terus semangat untuk bisa mendorong saya bisa lulus SMP. Lalu ada seorang saudara yang membiayai sekolah saya sehingga saya bisa SMA. Itu karena iman ayah saya mendorong saya bisa sekolah sehingga saya lulus SMA. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa iman dan pengharapan kepada Tuhan, saya tidak mungkin bisa akhirnya benar-benar Tuhan izinkan untuk kuliah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya sekarang sudah bisa menjadi seorang sarjana dan Tuhan mengirimkan orang yang saya tidak kenal untuk membiayai sekolah saya, itu semua sungguh adalah kemurahan Tuhan. Orang tua saya bukan orang tua yang kaya, tapi mampu meneladankan iman dan hidup takut akan Tuhan. Dan saya pun belajar melayani dari ayah saya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan para ayah dan para ibu? Apa yang Bapak Ibu ingat tentang ayah? Ayah saya bukan orang yang sempurna, tetapi dia dipercaya untuk menolong kami anak-anaknya hidup beribadah, hidup takut akan Dia. Sekarang pun dalam kehidupan rumah tangga saya, Bapak Ibu Saudara, saya memiliki seorang suami, dia tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Kami belajar suami saya membangun mesbah dalam keluarga. Mungkin bisa dimunculkan fotonya ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ini Bapak Ibu Saudara, mesbah keluarga ini. Bapak Ibu Saudara, saya mendoakan di awal pernikahan sampai tahun 2016 ketika anak kedua kami lahir. Saya berdoa Tuhan, saya itu sejak menikah saya pengen punya mesbah keluarga. Tapi itu sangat sulit, betul ya suami saya tercinta, sangat sulit. Tapi pada suatu ketika tiba-tiba suami saya mengajak, ayo kita doa sama-sama sama Tuhan. Dan di akhir-akhir beliau juga mengajak karena anak saya sudah bisa membaca, yang kecil masing-masing belajar membaca firman Tuhan. Dan beliau juga belajar mengajarkan takut akan Allah itu kepada anak-anak kami. Udah boleh ditutup ya fotonya. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih saya memunculkan keluarga saya, baik orang tua saya maupun suami saya? Artinya Bapak Ibu Saudara, saya dan keluarga saya juga terus belajar untuk hidup takut akan Allah. Saya dan keluarga tidak hanya menjadi penyampai firman Allah, tapi kami pun belajar untuk taat, menghidupi panggilan hidup takut akan Allah dan mewariskan itu kepada anak-anak kami. Kiranya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama untuk hidup takut akan Allah dan mewariskan itu kepada anak-anak kita. Itu panggilan hidup kita, mengingat tantangan hidup kita di masa yang tidak mudah. Akan semakin sulit untuk dapat membawa anak-anak hidup takut akan Allah.
Tetapi mari ingat, itu panggilan hidup kita. Wariskan hidup takut akan Allah kepada istri dan anak-anak saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan saudara-saudara. Kalau Ayub yang hidup di zaman belum ada Roh Kudus yang dianugerahkan, dia bisa, terlebih lagi tentu saya, para ayah, Bapak Ibu Saudara sekalian hidup pada zaman Roh Kudus sudah dicurahkan. Bukankah seharusnya kita lebih lagi bisa hidup takut akan Allah? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Tuhan kami yang maha kasih. Kami mengucap syukur Engkau sekali lagi mengingatkan panggilan hidup kami. Bapa, roh jahat iblis itu bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menghancurkan keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tapi biarlah firman-Mu itu menjadi bagian yang kami hidupi, secara khusus para ayah dalam panggilan hidup mereka sebagai imam dalam keluarga yang menuntun istri dan anak-anaknya untuk hidup menghormati Allah, mengasihi Allah, melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapa, tolonglah para ayah ini dalam berbagai pergumulan dan tantangan hidup mereka yang tidak mudah, agar mereka terus berkomitmen dan dimampukan sampai akhir hidup mereka. Mereka mewariskan apa yang kekal bagi anak-anak dan cucu mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kristus Yesus yang mengasihi para ayah, memberkati, menyertai, melindungi, dan memimpin para ayah dan keluarga demi keluarga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Diaken Muhnisar.